Oke, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Terima kasih. Saya tidak tahu harus ngomong apa. Sebentar ya, Mbak ya. Oh, live kan? Oh, live kan? Oh, live kan? Oh, mau tolongin. Oh, live kan? Oh, Cita. 知道，我冇講呢啲，我知㗎，我冇講呢個。oke, bye bye. Gimana kabarnya? Sorry, soalnya gimana pun saya ada tugas. Barusan baca statusnya Mbak Kontring. Jadi saya sendiri tidak tahu statusnya Mbak Kontring itu ditujukan pada saya sama Mas Andro. Karena kebetulan kita bekerja di Agent Bandung. Saya kurang tahu kenapa Mbak Kontring nggak ngangkat telepon saya. Cuman SMS-an aja dan balas-balasan di Facebook. Apakah ini suatu pertanda gendera perang atau saya lagi di prank? Jadi saya nggak tahu ya, karena saya berteman lama sama Mbak Kontring. Tapi kan kita jauh karena kita dekat karena sama-sama di Jingwan. Karena sekarang Mbak Kontring nggak ada di Jingwan, mungkin saya akan di prank lagi sama Mbak Kontring. Jadi saya nggak tahu maksud dan tujuan Mbak Kontring mengupdate status ini. Jadi kenapa kalau saya minta sama Mbak Kontring, kalau memang untuk edukasi atau memang untuk penjelasan, biasanya kan Mbak Kontring langsung telepon saya dan ngajak ngobrol bareng tentang ini, tentang itu. Dan hari ini saya kaget sekali dapat screenshotan, terus Mas Andro telepon saya, nama saya di mention di situ. Saya juga kaget, namanya orang yuk. Saya sendiri kan jarang lihat status orang dan saya tidak tahu. Jadi saya nggak tahu harus ngomong apa, Mbak. Saya piye? Saya ngejak guyon. Ini Dek Dewa Yuni. Jadi sekali lagi saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti sekali lagi saya nggak ngerti gimana harus ngomongnya dan menjelasinnya. Karena untuk urusan Indonesia bukan porsi saya. Sekali lagi untuk Indonesia bukan porsi saya. Jadi bukan porsi saya untuk memberikan informasi yang ada di Indonesia, karena saya sekali lagi kayak KTP-nya kurang atau surat izinnya kurang, ini itu kurang. Saya tidak bisa kasih konfirmasi ya. Karena sekali lagi saya tidak bisa kasih konfirmasi itu untuk yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi kalau urusan Indonesia bukan porsi saya untuk membahas Indonesia. Kalau kalian menanyakan tentang Hong Kong, iya saya bisa menanggapinya. Bahkan saya punya buku pinter. Bahkan saya punya buku Lebor, itu saya pelajari benar-benar. Tapi kalau Indonesia bukan porsi saya ya Mbak ya. Jadi kalau masalah zero cost, sebaiknya konfirmasi dengan yang bersangkutan. Karena saya bukan porsi saya. Bukan porsi saya mengajak diskusi. Kalau ngajak diskusi itu teleponan, ngomong sekarang bisa masuk di sini. Tapi kalau buat status di Facebook itu bukan ngajak diskusi ya. Kalau menurut saya adalah ngajak diskusi, karena sekali lagi saya tidak mengerti. Saya prosedur Indonesia saya tidak mengerti. Bahkan saya tidak mempelajarinya. Karena bukan porsi saya. Gini loh Mbak, anggap aja guru. Saya itu guru matematika. Lah kamu tanyain aku tentang pelajaran bahasa Inggris. You kan nggak masuk toh. Paham nggak? Jadi bukan porsi saya. Jangan saya itu diwajibkan atau diharuskan untuk tahu segala hal. Saya tidak sepinter Mbak Kontring, saya tidak sehebat Mbak Kontring yang Mbak Kontring semua serba tahu. Karena saya ada limitnya. Saya pribadi saya ada limitnya. Saya tidak bisa over. Yang saya tahu, yang saya ngerti, ya udah itu aja. Karena saya fokusnya di satu tempat di mana memberikan pendidikan bagi yang tidak tahu dan memberikan solusi. Lah kalau yang di Indonesia terus saya disangkut pautkan, yo jangan no Mbak. Indonesia bukan porsi saya. Diskusi ya diskusi, tapi jangan di-up dulu. Diskusi boleh, tapi kamu sudah up di Facebook,
mention nama saya dan disuruh saya klarifikasi. Apa yang kamu mau dari saya, sayang? Yo, Jokno, kamu sama saya temenan. Kenapa nggak telepon saya dulu? Kalau memang butuh diskusi loh. Tapi kalau kamu pingin ngeprank, atau kamu pingin ngajak bercanda, ya itu di luar kendali saya. Kenapa? Kalau kamu memang ngajak diskusi, telepon saya. Mbak Yuni, ini seperti itu. Tatang namamu. Bukan kayak gini, sayang. Jadi, ayolah. Belajar sama-sama. Ojo apa ya? Ojo kan ada masalah, kamu dibakar wong, diomongi wong karena kamu temennya Yuni, terus kamu disuruh up, terus kamu up. Ya enggak dong. Kamu sendiri punya otak, punya pikiran yang tidak bisa dikontrol orang lain. Ayo, sama-sama mencerdaskan, sama-sama belajar bareng. Jangan mau dipecah sama orang. Kalau itu memang bukan niatmu. Telepon saya. Telepon saya kalau memang itu bukan karena kamu sendiri ada niat. Jangan koar-koar di Facebook. Jadi saya bilang sama Mbak Kontreng, sama-sama kita memperjuangkan Indonesia. Loh yo jangan karena sampean lebih pinter dari saya, terus sampean tang saya di Facebook dan mengatakan saya harus klarifikasi. Loh jok ngono toh Mbak. Ayo bro, sing enak lek ngomong. Loh jai iki lho sing diomongi besti-bestian. Akhirnya nyokot toh. Ya masa aku mau cokot misan, konco-koncomu wis mau cokot, masa aku mau cokot misan. Wah, aku ora ngerti apa-apa lho. Dulu-dulunya kayaknya kamu tahu aku sering kali di-prank sama orang sakit, sudah koma, aku harus nganterin ke bandara. Dan kamu memahamin kalau aku di-prank orang. Resiko aku yang nanggung. Dan sekarang ternyata kamu sendiri yang nge-prank aku, Mbak Kontreng. Ayo Mbak Kontreng, piye? Telepon aku. Ya aku sepurane lek punya salah sama sampean. Tapi ini bukan cara yang bagus untuk kita berkomunikasi. Jadi saya minta maaf sekali buat kalian semua. Saya tuh nggak begitu mengurusi yang Indonesia. Saya ngurusi wong curhat, Mbak Kontreng. Aku tak ngurusi wong sing atine loro, sing wonge nangis-nangis, kuwi tak urusane wis. Wong sing mental lemah iki tak urusane. Aku gak ate ngurusi sing Indonesia. Golek sing sepadan dengan ilmumu. Aku iki wong goblok, Mbak Kontreng. Aku iki gak sepadan dengan kamu, aku iki wong gak jelas. Ya, ojo ngono. Ayo lek koncoan sing apik. Enek masalah duduk bareng, ngopi bareng. Ojo di-up. Yo isin no, biyen besti-bestian, sekarang cokot-cokotan. Musuhmu yang kemarin-kemarin lek guyu kepinggel-pinggel. Lihat statusmu kayak gitu. Jadi kamu bisa bilang apapun, kamu bisa hapus status itu. Tapi ingat, saat kamu menghapus status itu, ada luka yang ditinggalkan atas saya. Ada bekas luka yang ada pada saya. Jadi hati-hati. Kenapa saya selalu bilang berhati-hati buat status atau buat omongan? Di mana? Sekali kamu tancapkan luka itu pada tangan ini, akan sembuh 1 bulan. Tapi kan tetap ada bekas luka nih. Nah bekas luka itu loh saya nggak bisa dihapus. Kenapa saya selalu memotivasi kalian jangan pernah menebarkan luka, jangan pernah menyakiti, jangan pernah melukai. Karena sekali kamu cabut pakunya, getihnya moncrot Mbak. Jadi aku itu nggak mau ngrungokne Miss, iya Mbak, ngrungokno besti-bestian. Mangane aku paling ngeri sama besti-bestian. Aku dari dulu nggak punya teman besti-bestian. Kemanapun Mbak Kontreng interview, kemanapun apa itu saya dampingin, karena saya sangat sayang. Tapi yo ora ngerti, lek atene di besti-besti terus di prank itu aku nggak ngerti. Kalau Mbak Kontreng mulai tadi telepon saya dan cepat berbicara dengan saya, jadi saya akan lebih senang. Tapi Mbak Kontreng memilih untuk telepon Mas Sandro daripada telepon saya. Jadi nggak ngerti. Dan mengatakan bahwa kita beda persepsi ku wajar Mbak Kontreng. Tentang Hong Kong ini beda persepsi wajar. Kamu dengan caramu, saya dengan cara saya. Wajar loh.
Wong guru ngajarin matematika, muridnya itu nggak semuanya paham kok. Apalagi kita mengajarkan para TKW ini untuk pintar. Ya sampean dengan persepsi sampean, sampean dengan porsi sampean, saya dengan porsi saya, Mas Andro dengan porsinya Mas Andro. Loh, jangan menjatuhkan. Loh, saya bekerja di Bandung ini cuma sebagai staf. Staf kapanpun bisa dipecat karena ini bukan perusahaan saya. Yang salah kono sing kene klarifikasi lah yo ngeluh. Apa yo ngono? Bener enggak? Ini buat teman-teman yang lain, saya selalu bilang, bukan porsi saya untuk Indonesia, bukan porsi saya untuk ngurusi wong tukaran, dan bukan porsi saya tentang utang piutang. Bener nggak? Jadi, yo ojo mbak, ojo tamak. Jangan tamak. Itu pesan buat diri saya sendiri. Saya itu cuman mampunya nerima curhatan dan carikan majikan buat kalian yang ada di Hong Kong. Loh, lek saya ngurusin Indonesia, iso jebol iki ndasku iki rambut putih kabeh. Karena memang bukan porsi saya. Jadi ojo tamak, lek bukan kekuatanmu, yo ojo dicakup, ojo dirayup. Karena itu saya selalu bilang porsi saya hanya ngurusin Hong Kong. Selebihnya saya tidak mau. Aku iki wedi gendeng, aku iki wedi stres, Mbak. Aku dadi YouTuber ngene iki mek gur belajar tok. Ya karena Mas Andro sing ngojok-ngojoki kon dadi YouTuber. Saiki YouTube ku dipegang Mas Andro. Jadi lek kalian ngomong saya cari uang, ya terserah persepsi nih sampean. Tapi lek masalah persepsi dari Indonesia ke sini, bukan porsi saya. Bisa dipahamin dek sini Mbak Kontreng? Saya sedang berbicara dengan sampean Mbak Kontreng. Jadi jangan paksakan diri saya untuk membicarakan yang bukan porsi saya. Ya, jadi diskusi boleh. Diskusi boleh. Tapi jangan ditang, deloken statusmu. Sing salah paham kan semakin salah paham. Jadi sekali lagi, saya tidak mampu untuk menghadapi semuanya. Dan saya hanya sebagai pekerja. Kapanpun saya bisa dipecat dari perusahaan ini. Begitu juga dengan Mas Andro. Jadi kalau kalian minta kita klarifikasi, apa yang tak klarifikasi no? Podo karo guru matematika kon klarifikasi bahasa Inggris ngono kuwi lho, Mbak. Ya ora masuk no, Bro. Ya apa ora? Yo ojo ngono. Porsi kita beda-beda. Seseorang kelebihan beda-beda. Ojo dirayup kabeh. Di-up sama yang bersangkutan dimasukkan YouTube or VB. Tomis juga izin dulu mau di-up sama yang bersangkutan dimasukkan YouTube. Bener Mbak, saya selalu menanyakan itu. Boleh nggak saya up? Kalau nggak ya udah saya matiin. Dan sekarang saya tak tambahin Mbak. Pinter karena kalian. Tahu nggak kenapa sekarang? Saya selalu bilang, Mbak, ingat jangan menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Dan ingat, saat saya sudah up, saya tidak akan take down. Pinter kalian yang selalu mengingatkan saya itu. Jadi, sekali lagi buat Mbak Kontreng, terima kasih atas takannya, walaupun sudah dihapus. Tapi percayalah, paku yang kamu tancapkan di tangan saya, kamu bisa cabut. Tapi darahnya akan tetap keluar dan meninggalkan luka di sini. Dan saya sekarang paham kenapa dulu best friend kamu juga meninggalkan kamu, mungkin karena masalah sepele seperti ini, jadi salah paham dan kamu tidak menjelaskan. Karena apa? Sebenarnya sebelum saya live ini, saya sudah telepon dia dan saya minta penjelasan. Dan dia cuma balesin, yo wes aku salah, wong itu maksudku buat diskusi, penjelasan dan biar dipahami oleh publik. Saiki go ngiso telepon jek nyiapne mangane bosku libur. Jadi dia ngetik ada waktu, kenapa dia telepon tidak ada waktu? Itu menurut saya yang tidak masuk akal ya. Jadi saya sudah tidak ingin ikut campur ataupun salah gimana, karena Indonesia bukan porsi saya. Jadi saya tidak ingin, karena ngejin sing ngurusi di Hong Kong.
Biasanya Indonesia urusinya di Indonesia. Betul Mbak Tiani, betul. Nah ini loh ya Mbak. Ya mungkin kalian lebih paham. Saya merasa kalian adalah netizen yang pinter karena komen kalian memang tahu, bukan porsi saya. Dan kalau minta klarifikasi sama saya, pantesan ada yang komen sampai jungkel-jungkel. Karena memang bukan porsi saya. Kalau Mas Sandro ditugaskan di Bandung adalah sebagai media sosial. Lah kalian minta pertanggungjawabannya Mas Sandro. Minta klarifikasinya Mas Sandro karena Mas Sandro bekerja di Bandung. Lo ya ora iso no bro, gak masuk bro. Kita itu cuma nyemangati TKW-TKW yang down. Kita cuma mengasih masukan pada TKW-TKW yang bermasalah. TKW-TKW yang ada masalah. Lek suruh ngurusi Indonesia Hong Kong, puyeng dasku, miring lakuku. Jangan paksakan kita, Mbak. Kalau Anda tidak suka dengan keberadaan saya, lo ngomong. Jadi saya bisa mundur alon-alon. Tapi ojo di prank. Paham maksud saya? Kamu teman baik saya, kamu best friend saya katanya. Mosok menusuk dari belakang, yuk kan nggak oleh toh bro. Bener nggak? Lu ada yang salah dek saya, silahkan datang dan kritik saya. Kritik saya loh, orang itu nggak semuanya bener kok. Orang itu tidak semuanya bener. Saya melakukan kesalahan, kadang ngomongku kasar. Tak keplak, enggak tak ketak, enggak. Ya, itu kritik kan, itu boleh dikritik. Itu gaya bahasa saya yang tidak bisa pakai bahasa halus karena saya bukan roh halus. Jadi bahasa saya apa adanya. Karena saya orang miskin, saya tidak bisa berbicara tentang elegan dan orang kaya. Saya orang biasa-biasa saja, saya seorang pembantu. Yes, ini style saya. Mau tidak mau, suka tidak suka. Ini gaya saya. Tapi saya tidak berani mencampur adukan permasalahan. Jadi wes, ojo dicampur no bro. Jadi lek mamane aku ono masalah iki, yo kita bicarakan, kita diskusikan, bukan di-up dulu. Apakah Anda melakukan kesalahan pada saya? Saya pribadi tidak melakukan kesalahan. Tapi Mas Sandro bertindak lebih keras dari saya. Karena saya sudah bilang Mas Sandro lepaskan. Mas Sandro bilang tidak. Itu nama saya sudah ditang. Yo wes, gak apa-apa, aku wes. Malah aku dadi saksi, ngono lho, Bro. Jadi hati-hati mengambil tindakan. Jangan dibilang kamu itu kebal hukum. Jangan. Selama ini musuhmu tidak ada yang sebadan denganmu. Tapi jangan menyepelekan teman yang diam dan sabar. Ojo mu ogro-ogro aku iki. Aku wis krungu akeh, aku wis ngerti akeh, cuman aku itu diem. Dan ingat, saya tidak pernah punya hutang pada siapapun. Saya tidak pernah punya hutang pada siapapun, dan jangan bilang uangmu ada di saya. Ini ada beberapa orang ngomong sama saya. Kan saya sudah bilang sama kamu, datang ke sini ambilin uangnya, tapi kasih bukti. Ada buktinya baru tak kasih no. Loh, lek gak ono bukti ini terus ngomong masalah duit, yo jok no. Jadi ingat, porsi saya hanya memberikan semangat pada teman-teman yang lemah. Pada teman-teman yang tidak kuat, pada teman-teman yang memang tidak mampu lagi bertahan di Hong Kong. Saya hanya bisa memberikan mereka dukungan. Kalau uang saya tidak punya. Tapi syukur alhamdulillah aku le bantuan oke. Duitku yo oke, iki duit sumbangan. Saya itu punya uang sumbangan, saya tahu sumbangan itu dilarang, saya tahu. Oleh pemerintah itu dilarang, saya tahu. Tapi ada orang yang naruh uang ke saya, ini uangnya. Ini, nenek duit. Ada beberapa hamba Tuhan itu meninggalkan uangnya di sini. Memang tidak boleh meminta bantuan, itu nggak boleh. Galang dana itu nggak boleh, saya tahu itu peraturan. Tapi lek enek uang ngekei sumbangan kan seikhlasnya, ya terserah dia. Nah ini saya rencananya saya berikan pada saudara kita yang meninggal dunia semalam. Ini saya akan kirimkan ke Indonesia kalau keluarganya mengizinkan. Ini sumbangan dari hamba Tuhan dan buat siapa saja yang membutuhkan. Jadi sumbangan itu dilarang, menggalang dana itu dilarang. Tapi lek nyumbang saiklase,
Yo ojo diseneni. Iki saiklase duweke wong. Ya, bisa dipahamin di sini ya. Ojo moro-moro bengok-bengok mari ngono ngefeke ndek kok bolo dhewe, Mbak Bro. Ojo ngeprengan kanca. Aku iki jantungan soalnya, lek mu prank kok kaget meneh aku nggo. Jadi saya tidak pernah nyenggol siapa-siapa. Nek disenggol ternyata loro. Paham ya? Jadi udah lihat postingannya tadi pas di dalam base sekarang udah dihapus, Miss. Ya kan saya tadi sudah bilang, kamu bisa menghapus statusmu, kamu bisa mendelete statusmu. Tapi gini loh Mbak, podo karo paku ditancapno ndek tangan ini loh Mbak. Kamu bisa mencabut paku itu bisa dicabut. Tapi kan ono getiye toh. Dan ada lukanya toh. Paham nggak maksudku? Di sini bisa dipahamin? Getiye moncrot Mbak. Bisa, ini bisa diobati, butuh waktu. Pengobatan ini butuh waktu. Tapi kenapa kamu harus melakukan itu? Kenapa kamu harus menancapkan paku itu? Maka dari itu saya selalu bilang, lek buat status, jangan sampai jarimu lebih cepat daripada otakmu. Kenapa? Saat kamu berbicara lebih cepat daripada pikiranmu, dan salah baru kamu mikir, minta maaf, percuma sayang. Maaf bisa diberikan. Luka iki lho, loro iki lho, iso mari enggak? Jadi saya nggak bisa ngomong. Rodok nesu. Tak berbagi sponsor dulu ngombe teh. Saya itu nggak pernah sakit hati. Cuman kan yo kasihan gitu loh. Kasihan sama pikiran saya, kasihan sama otak saya. Yo bura. Sponsor dikit. Saya selalu bilang, bersaing secara sehat. Oke? Ojo umek dhewe. Ojo rame dhewe. Lek kalian memang atas nama para TKW, ayo bergandeng tangan. Ayo membantu. Ojo ngelarani, bantu gak iso ngelokne pinter. Bantu gak iso nyakitin pinter, terus gawe apa? Bener apa ora? Jadi kayaknya ini ada sangkut pautnya dengan status saya yang pagi tadi ya. Bener nggak? Janganlah jadi pisau bermata dua, membantu tapi membunuh. Bener nggak? Teh botol sosro, iya apapun masalahnya yang penting teh botol sosro. Jadi saya tidak tahu bagaimana dan seperti apa rasanya kalau menyakitin orang lain dan minta maaf. Saya tidak tahu gimana rasanya melukai orang lain disengaja atau diprank. Saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya mencoba mengantisipasi diri saya sendiri, jari saya, mulut saya, agar tidak lebih cepat dari otak saya. Jadi saya tidak ingin dikontrol oleh emosi saya. Saya tidak ingin dikontrol oleh keegoan saya. Saya tidak ingin didoktrin untuk membenci siapa saja. Saya tidak ingin membenci siapapun itu walaupun dia sudah menyakiti saya. Saya tidak ingin melukai siapapun. Itu prinsip saya. Karena saya percaya nyawa kita itu tidak ada yang bisa garansi kita akan bertahan berapa lama di dunia ini. Aku wedine mari ngamuk-ngamuk terus mati. Lah ya apa? Bener nggak? Mari nggak status nggak jelas mari ngono mati kak ya apa? Itu yang saya takutkan. Kenapa saya itu jaga tangan saya? Kenapa saya itu jaga mulut saya? Karena aku ki wedi sak wayah-wayah diceluk mbek sing kuwasa, wis ngomong Yun, kontrakmu finish mulya. Lah ya wedi to. Sing tak wedeni mari bengok-bengok, mari ngamuk. Bener ah? Bener apa ora, Bro?
Kuwi sing tak wanti-wanti, aku itu paling takut, Mbak. Aku itu paling takut mari ngelokne wong, mari misuh-misuh, lah kok gang 5 menit terus nih endi? Kapan aku ada waktu minta maaf? Bener tidak? Jadi wes gak usah ikut campur masalah orang. Lek kamu tidak mau berbagi ilmu dengan siapapun, jangan sebarkan nomormu dan jangan update. Itu saya. Tapi lek kamu masih update dan orang bertanya kamu celatu, yo repot, bro. Jadi kalau ada orang membandingkan antara kamu sama aku, terus kamu screenshot, kuwi maksudmu piye? Apakah sengaja diadu domba atau sengaja kamu ingin di-prank? Lah orang yang nggak suka sama kamu akan ngerasani kamu, yang orang nggak suka aku ngerasani aku. Apa ora ngono? Jadi yo wes ojo. Enek apa-apa di screenshot diunggahno. Ana apa-apa di screenshot diunggahno. Kuwi jenenge awakmu perang nggawa bola. Bisa difahami di sini Mbak Kontreng? Saya itu ingin berbicara dengan kamu secara langsung. Tapi awakmu gak gelem. Makanya aku live dikit. Jadi lek kamu, ada orang ngeritik kamu screenshot. Berarti kamu itu ngejak perang nggawa bola. Lek kamu wani perang, perangin dhewe. Loh, berarti aku dhewe yang ngejak perang nggawa bola iki. Gak lah, wis gak apa-apa wis. Aku wis terserah lah. Sing kono-kono. Saya tidak berani kok marah-marah aku jantungen. Aduh, nyawa mek siji titipane sing kuwasa. Tak rumate, tak gawe sing apik. Wedi golek sikile ceklek engko baru sadar maning. Aduh. Aku ora ngopi, Mbak. Ngombe teh botol sosro. Apapun masalahnya, jangan lupa minum teh botol sosro jarene. Berarti punya penyakit hati nih, ngono cek. Nggak tahu saya Mbak. Karena selama ini saya sangat bersyukur sekali. Walaupun saya dulu arogan, walaupun saya dulu sombong, saya itu tidak pernah punya sakit hati dan tidak pernah didoktrin untuk membenci. Nah, saya tak tutupi lawangnya Mbak, ben gak rame Mbak. Jadi saya itu tidak ada yang mendoktrin agar saya itu membenci seseorang. Oh, saya itu tidak ada. Saya itu tidak diajarkan untuk membenci seseorang, menjatuhkan seseorang. Kalau saya sudah lihat seseorang menjatuhkan tuh, wes gak bisa. Jadi saya dari kecil tuh diajarkan untuk berbagi kasih. Saya dari kecil tuh diajarkan untuk saling mencintai. Saya dari kecil tuh diajarin untuk saling menghargai. Dan saya dari kecil diajarkan untuk berbagi. Saya dari keluarga miskin. Tapi saya dan keluarga saya diajarkan untuk tidak tamak. Jadi, saya percaya berkat Tuhan itu mengalir atas kita jika kita tidak ada penyakit hati. Kalau di hati kita ada penyakit hati, angel Mbak. Angel. Dijak piye-piye, dijak guyon ya wis nesu. Dijak ngomong ya wis nesu. Kuwi wong ya sensitif. Dan orang lain buat status kono sing nesu. Jadi, iya Mbak, kita semangat-semangat aja tanpa no drama-drama. Wis mari mangan Mbak. Ora kolu mangan Mbak, maca statusnya Mbak Kontreng. Kaget aku soalnya. Aku iki wonge kagetan. Aku iki agak kena di-prank, aku iki wedian soalnya aku iki. Jadi selama ini aku tuh nggak pernah berpikir bahwa ya baru sekarang ini saya lihat statusnya Mbak Kontreng, screenshotnya Mbak Kontreng itu baru hari ini. Karena saya nggak pernah lihat dan saya tidak pernah tahu. Karena sekali lagi Mbak Kontreng juga sebagai admin di unit TKW Hongkong. Jadi Mbak Kontreng itu adalah admin di unit TKW Hongkong. Tapi ya wes gak ngerti yang mana teman, yang mana lawan. Ini aku sekarang nggak paham wes. Jadi wes pasti punya tujuan. Saya yakin dengan statusnya Mbak Kontreng seperti itu, Mbak Kontreng punya tujuan.
di mana tujuannya itu yang saya tidak paham. Jadi Mbak Kontreng, dengan seperti ini saya tidak akan pernah berhenti untuk membantu orang yang membutuhkan saya. Dengan seperti ini saya tidak akan pernah berhenti untuk memberikan saran. Sampean punya cara sampean sendiri dan saya punya cara saya sendiri. Jadi jangan ngeprank lagi. Kalau kita nggak cocok, kamu di jalanmu, saya di jalan saya. Dan ingat pesan saya satu, jangan saling menjatuhkan saat kita tidak sesuai satu sama lain. Saat kita ada gesekan, jangan pernah menyebut saya dengan agent saya dengan sesuatu yang kamu tidak suka. Karena selama ini dari satu namamu, aku tidak pernah buat statusmu. Dan saya tidak pernah nyenggol kamu. Jadi silahkan, karena Mas Sandro berbicara denganmu secara langsung dan kamu sampai saat ini tidak telepon saya. Kalau memang edukasi, nggak apa-apa, tapi bukan begini caranya. Jadi, yowis rapopo. Kamu dengan caramu, saya dengan cara saya sendiri. Kita kalau memang tidak sealiran dari awal, aku sama kamu sebenarnya bentrok, tapi kita bentrok tidak pernah di status. Selama ini tuh saya percaya bahwa kamu itu sama saya itu nggak cocok karena Tom and Jerry saja. Saya menyangkanya seperti itu loh. Saya menyangkanya kamu itu Tom and Jerry sama saya. Jadi nyata di depan saya saja. Saya tidak tahu kalau kamu sebenarnya di belakang saya membuat status-status anak yang komen dek kamu, itu kamu screenshot dan kamu up, di situ ada nama saya. Jadi ya silakan dengan persepsimu. Silakan dengan persepsimu. Appreciate juga. Nggak ngerti apakah sudah di-delete atau tidak. Tapi mbak-mbaknya tadi sudah ngasih tahu saya kalau di-delete. Saya tidak akan melanjutkan semua ini, tapi Mas Sandro yang akan melanjutkan. Jadi saya tidak ada masalah. Saya pribadi tidak ada masalah. Karena saya orangnya mudah lupa. Apalagi yang berbau-bau sakit saya akan mudah melupakan. Mari ngoceh ini aku wis biasa aja. Karena masih banyak lagi telepon yang masuk ingin curhat ke saya. Saya tidak ingin meracuni pikiran saya karena di-prank sama Mbak Kontreng. Jadi saya nggak mau meracuni pikiran saya. Saya nggak pingin mumet karena saya tidak suka drama. Dipendem di hati. Terus diundat-undat, itu saya nggak mau. Saya pingin ngelokne langsung tapi dia nggak ngangkat telepon. Alasannya sibuk tapi bisa balesin SMS, itu aja. Berkenan buruk tanpa harus berkaca. Iya, tidak bertulang Mbak Yun. Iya Mbak. Bukan masalah gimananya ya Mbak ya. Sebenarnya kalau dia menganggap saya sebagai teman, otomatis kan cari saya langsung. Kalau memang mengedukasi, cari saya langsung. Bukan komen-komenan di Facebook. Kalau itu teman. Benar Mbak, karena hati manusia tidak ada yang tahu. Iya, dalamnya lautan bisa dijelajahi. Dalamnya hati besti siapa yang tahu. Benar. Siang semangat, ya Mbak, saya akan terus semangat. Saya akan terus semangat. Pokoknya Mbak Windar Ningsih, Mbak Asih terima kasih, Mbak Ella terima kasih. Disenyumin aja saya, yo tak senyumin. Makanya tak goleki, tak telepon gak diangkat dan SMS bisa bales ya. Lah yo lucu. Mbak Yunin, Mbak Kontreng masih ada masalah soal anak yang curhat, tapi curhatannya mencela-mencela nggak jelas alur ceritanya kemarin gitu sih. Ojo lali Mbak Yun, nasine dilanjutno. Wis gak Mbak, gak nafsu wesan Mbak. Males aku pingin kuru. Tapi mau kuru karena penyakit hati. Wis bene wis. Saiki aku sebenarnya kurukan daging. Mungkin pikiran saya piye sendiri kadang-kadang suka aneh, masih ada masalah. Piye Mbak aku mau komennya kok Kem. Kadang aneh ngelihat statusnya Mbak Kontreng kok begitu. Tadi saya hanya mikir mungkin pikiran saya saja salah, ternyata mungkin benar statusnya itu di something about that. Miss Yuni berhenti mengedukasi untuk kita ya Miss, membutuhkan. Iya Mbak, iya. Dengan prank-nya Mbak Kontreng saya tidak akan pernah berhenti untuk mengedukasi. Walaupun kalian nangis-nangis sama saya, silahkan. Saya terima kalian dengan tangan saya. Kedua tangan saya, mau nangis, mau cerita ketawa, mau goblok, mau pinter, mau miskin, mau kaya, saya terima kalian dengan tangan saya. Saya tidak akan pernah berhenti. Kalaupun Mbak Kontreng tidak suka dengan cara saya karena kalian nangis-nangis lebay, saya terima kalian
pintu saya terbuka buat kalian. Saya tidak peduli Mbak Kontring mau ngomong apapun, karena ternyata dia memusuhin saya secara langsung dan tidak langsung. Saya akan buka itu buat kalian. Pintu saya terbuka buat kalian semua. Jadi kapanpun kalian masuk silahkan. Jadi nggak peduli kalian nangis, nggak peduli kalian bohong, nggak peduli kalian pinter, nggak peduli kalian bodoh. Saya terima kalian apa adanya. Wes, titik. Jadi nggak ada masalah ya. Nggak kurukan mengko. Padahal VP-nya saat ini aktif loh Mbak. Tapi nggak muncul, ya biarkan saja. Dia lagi sibuk. Biasanya gini kan dulu waktu saya sama Pak Tony kan dia juga masuk di dalam invite saya. Tapi ya biarlah. Itu hak asasi manusia. Sekali lagi itu hak saya dan juga hak dia. Kalau saya menyebut nama Mbak Kontring kan bukan nama asli. Saya nggak bisa disomasi ataupun di apapun. Kalau nama Yuni disebutkan itu nama asli dan nama depan saya. Jadi itu bisa. Wes lanjut. Perjuangan Anda tentang mengedukasi konjungsi liane Jarno saja, tapi jangan terus Mbak Usku, kita butuh edukasi dari PN. Terima kasih Mbak, terima kasih. Jadi baru kali ini lihat agak emosi gini. Ya ini Mbak, ini kemarin status saya sepertinya. Tidak ada yang bisa menyakitin saya kalau bukan orang-orang yang saya sayangi. Ya benar. Ini status yang baru saya buat 2 hari yang lalu. Tentang sebuah pengkhianatan. Iya, ini nggak salah status saya sendiri nih. Nah, ini loh Mbak. Hati-hati dengan status. Ternyata kemarin saya buat status tentang pengkhianatan. Sekarang ini terjadi sama saya dan iso ngamuk aku ternyata. Yang paling menyakitkan pada status itu saya tujukan pada seseorang yang namanya Ella. Jadi status itu saya tujukan pada anak yang namanya Ella dan Avi, tapi sekarap lah. Tapi ya sudahlah, perjuangan pasti ada yang menghalangi. Wes Jarno Mbak Yun rasa pusing-pusing. Enggak Mbak, enggak pusing Mbak. Saya tidak pusing dengan apa yang terjadi. Saya tidak akan pernah lelah dengan semua itu. Semoga tambah berkah rezeki ini Kayau. Saya tidak akan pernah berhenti berjuang. Walaupun perjuangan saya tidak ada yang menghargai, saya tetap akan ada di sini berjuang, mendengarkan keluh kesah kalian. Wes. Jika Anda pinter dengan pendidikan Anda, jika Anda hebat dengan pengalaman Anda, jika Anda mampu menggoyangkan dunia, silahkan. Tapi saya akan tetap ada di sini bersama TKW Hongkong, mendengarkan curhatannya, mendengarkan keluh kesahnya, mendengarkan ceritanya, mendengarkan melihat air matanya, melihat senyumannya. Saya akan tetap seperti itu. Karena itu saya selalu bilang, bantu saya doa agar saya amanah, agar saya mampu menjadi diri saya bermanfaat buat kalian semua. Karena saya yakin umur saya tidak ada yang tahu. Apalagi sejujurnya saya punya salah satu penyakit yang bisa dibilang sangat berbahaya. Tapi saya sudah melakukan operasi. Jadi Mas Sandro sempat bilang, Miss Yuni, kenapa kamu sekarang menjadi baik sekali? Apakah karena penyakitmu? Sebenarnya iya. Karena sebenarnya penyakit saya ada sesuatu di mana sudah diangkat tapi bisa berkembang lagi. Karena itu saya selalu bilang, saya punya prinsip, saya akan membantu siapapun yang membutuhkan saya, dimanapun dan kapanpun. Jadi saya itu rutin ke rumah sakit Mbak, jujur. Saya punya penyakit, kenapa saya selama ini tidak pernah mudah marah? Kenapa saya selama ini ada yang menghina saya itu tidak sakit hati? Karena kalau saya sakit hati dan saya marah, itu akan punya efek kepada tubuh saya. Jadi saya bersyukur karena Mbak Kontring bisa buat saya kejat-kejat, bisa membuat saya lagi sedikit terpancing emosi. Saya juga berterima kasih sama Mbak Kontring, ternyata kesabarannya saya bisa sedikit pudar. Dan saya berharap dengan emosi ini tidak berefek pada kesehatan saya.
Jadi buat teman-teman yang lainnya, saya minta doanya. Sebenarnya saya ada salah satu penyakit yang dimana bisa mengatakan bahaya atau tidak itu tergantung dari keadaannya. Nggak bisa ngomong saya, baper kan? Jadi, sorry saya baper. Saya nggak nyangka aja yang nyakitin saya adalah orang yang selama ini saya anggap adik. Jadi sedikit kaget, sebenarnya sedikit tidak terima. Tapi syukur alhamdulillah, mungkin ini cara Tuhan untuk mengingatkan saya bahwa orang yang saya anggap adik belum tentu dia menganggap saya kakaknya. jadi ya nggak apa-apa wes. Tak ikhlas no wes. Harus kehilangan Mbak Kontring dengan caranya dia. Jadi wes gak apa-apa. Saya cuman, kenapa saya selalu bilang minta bantuan doa, minta bantuan apa, karena di rumah sakit, karena saya pribadi sering keluar masuk rumah sakit. Saya bisa menjadi baper kalau saya ingat sakit ya Mbak ya, karena saat sakit itu sesuatu yang sangat apa ya, seolah-olah kita itu deket banget sama ajal gitu loh, padahal kan sebenarnya tidak ada garansi bahwa orang yang masuk rumah sakit itu pasti mati. Tidak ada garansi ya. Kadang-kadang orang yang sehat aja bisa mendadak mati. Tapi saat saya sering ke rumah sakit itu saya sering melihat bahwa mungkin ini teguran dari Tuhan gitu loh. Jadi makanya saya selalu bilang, kalau lihat orang sakit itu saya baper banget. Apalagi pagi tadi saya dapat telepon dari salah satu mbaknya yang punya saudara jauh, bekerja di Hong Kong, 3 hari masuk rumah sakit koma dan semalam meninggal dunia. Jadi saya minta maaf ya, saya agak baper. Saya itu tidak akan marah dengan apapun, dengan keadaan apapun ya. Tapi kalau saya lihat orang sakit itu memang saya baper sekali. Karena saya takutnya saya belum sempat minta maaf, saya sudah dipanggil Tuhan duluan gitu loh. Jadi saya selalu mencoba untuk melakukan yang terbaik. Saya selalu mencoba untuk meminta maaf atas apapun yang terjadi. Jadi dengan apa yang terjadi, sama-sama belajar, sama-sama mengerti, sama-sama baper aku Mbak. Sebentar baper saya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ya intinya sama-sama mendukung aja deh. Buat mbak-mbaknya TKW yang lainnya, jika Anda punya YouTube atau punya Facebook, dukung satu sama lain, jangan menjatuhkan satu sama lain. Saling mendukung, karena umur seseorang itu tidak ada yang tahu. Ini kontrak kita sama Tuhan. Dan I love you. Buat kalian semua, bantu saya doa agar saya tetap sehat, bisa membantu kalian mencarikan solusi, dan mungkin juga Mbak, karena follower YouTube-nya juga bisa. Iya, mungkin juga. Saya kurang tahu, tapi tidakkah sebuah persahabatan itu dinilai dari hati, bukan dari materi? Jadi, jika memang materi bisa membeli persahabatan, maka saya akan mundur. Saya lebih baik gak YouTube-YouTubean, gak Facebook-Facebookan, gak paten jarene Pak Soeharto. Jadi, saya itu lebih rela kehilangan apapun. Yang penting saya nggak kehilangan keluarga saya nggak kehilangan teman-teman saya. Tapi ya, kalau memang gara-gara subscriber atau gara-gara YouTuber atau gara-gara follower menjadikan persahabatan itu hancur, ya saya nggak tahu harus ngomong apa. Karena sampai saat ini pun saya menunggu sudah 1 jam live, Mbak Kontring pun nggak menghubungi saya. Jadi ya nggak apa-apa lah. Nggak bisa ngomong aku Mbak. Tuhan ampuni aku, berkati aku Tuhan. Oke. Karena sebenarnya yang telepon sudah masuk banyak Mbak, mereka pingin curhat. Kok malah saya yang curhat toh? Ayo ganti suasana. Jangan biarkan saya larut-larut dalam
kesedihan nih. Aku sering disakiti, Mbak Yuni milih ndang punya teman di sini yang betul. I love you too. Terima kasih buat teman-teman yang ada di luar sana. Saya ucapkan terima kasih. Dari pertama kenal Pean Mam, ingat dulu di boarding selalu ceria. Terima kasih Mbak Maya Rosadi. Mbak Gio sehat, kau bahagia selalu Mbak. Terima kasih, rezeki setiap orang sudah ada yang atur. Terima kasih Makau disapa. Dong Mbak, iya pencari rezeki halal. Saya menyapa Anda. Jadi saya minta maaf. Hari ini saya yang curhat. Saya dulu cinta. Ya cinta, aku pamit kerja. Bye. Terima kasih cinta, sabar Mbak, kuat. Ya sabar dan kuat. Tetap semangat buat yang lainnya. Saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang menyakitin. Tentang zero cost, tentang Indonesia, saya tidak mampu klarifikasi karena bukan porsi saya, ya. Jadi jangan minta klarifikasi atau mengedukasi saya, bukan porsi saya. Sabar dan Mbak Yun, iya Mbak. Wes, inggelek tak terus baper. Tak keluar jalan-jalan dulu, cari udara segar. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada kata-kata saya menyakitin, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya minta maaf. Kurang lebihnya saya minta maaf apapun yang saya lakukan, karena kadang ada kata-kata yang keselio, ada kata-kata yang menyakitin secara saya tidak sengaja. Dan ingat, apes tidak ada dalam kalender. Uang bisa dicari, persahabatan sulit dipertahankan, itu yang saya tahu. Cinta palsu, waduh, sorry. Ate mengucapkan selamat tinggal kulihat cinta palsu, berkomen. Kayak Mbak Yuni, pasti bisa melewati semua. Yes, saya pasti bisa karena kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Dan jangan lupa, tetap tersenyum. Jangan pernah punya sakit hati. I love you. Bye-bye guys.